Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Aku ingat, dia adalah monster Yetian. Dia sangat brutal. Jangan pernah memiliki pemikiran untuk melepaskannya. Mengembara di berbagai dunia untuk menyerap roh, membunuh banyak orang, dan menjadi abadi. Dia tidak dapat dimusnahkan. Itulah mengapa Tuan Zuzang memerintahkanku untuk menyegelnya. Jika kamu melepaskannya, kamu tidak akan bisa lagi menjebaknya. Ucap tahanan roh akhirnya memulihkan ingatannya dengan tergesa-gesa. Kedengarannya sangat aneh, dan kedengarannya sangat kuat. Yetian, maukah kamu menjadi bawahanku? Ucap Xiaoyan tersenyum ringan dan berkata dengan tenang. Gila, pria kejam 1000 pisau. Iblis ini tidak akan mendengarkanmu sama sekali. Selama kamu melepaskannya, dia akan segera melarikan diri dan tolong ikuti saranku. Ucap tahanan roh tampaknya sangat cemas. Menjadi bawahan keabadian Kaisar? Junior, apa yang kamu pikirkan? Ucap suara di bawah kehampaan, iblis bernama Yetian mendengus dingin. Jadi kamu bersedia disegel dan dibatasi di sini? Ucap Xiaoyan tidak terburu-buru. Bahkan jika Xiaoyan telah menerobos keabadian Kaisar, dia seperti bayi di depan monster tua ini. Itu saja. Tahanan roh, buat batasannya lebih kuat, sampai tidak ada yang bisa memecahkannya kecuali dunia runtuh. Karena dia tidak mau, maka dia bisa dipenjara di sini selamanya. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah selesai berbicara, dia memejamkan matanya. Tahanan roh langsung bersemangat ketika mendengar kata-kata itu dan terbang keluar dari bahu Xiaoyan. Keputusan yang tepat. Hahaha, iblis jenis ini harus dipenjara selamanya. Jika dia bisa dibunuh, Yang Mulia Zuzang pasti sudah lama membunuhnya. Atas dasar pembatasan yang kuat ini, aku tahanan roh akan membuatnya lebih sempurna. Ucap tahanan roh. Dajjal, hentikan. Mengapa kau mematuhinya? Siapa dia? Ucap iblis Yetian. Jenis kerendahan hati dan rasa hormat yang diberikan tahanan roh terhadap Xiaoyan membuatnya bingung. Meskipun auranya telah berubah, tidakkah kamu mengenali jiwa ini? Ucap Xiaoyan berkata dengan suara dalam. Kekuatan Xiaoyan sama sekali tidak layak disebut, sehingga Yetian tidak terlalu memperhatikannya. Jiwamu? Ini mengapa terasa familiar? Kamu adalah Zuzang. Ucap suara terkejut meledak dalam kehampaan seperti guntur. Tidak. Meskipun auranya mirip, bau jiwamu tidak benar. Mungkinkah kamu bereinkarnasi setelah mati? Ucap iblis Yetian lagi setelah merasakan jiwa Xiaoyan dengan hati-hati. Xiaoyan harus mengagumi. Untuk monster tua yang hidup selama ratusan tahun yang tidak diketahui ini, selama Xiaoyan mengungkapkan sedikit, mereka bisa menebak identitasnya. Tentu saja premisnya adalah bahwa monster tua ini memiliki kebencian sampai ke tulang-tulangnya terhadap Zuzang. Baru saja Dajjal mengatakan bahwa Zuzang yang memintanya menyegelku di sini. Dan sekarang kekuatan reinkarnasinya telah jatuh ke tingkat keabadian Kaisar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengendalikanku dengan kekuatan seperti itu? Ucap iblis Yetian. Suaranya perlahan menyebar. Kata-katanya bercampur sarkasme. Tahanan roh, hapus segel batasannya. Ucap Xiaoyan tidak menjawab Yetian, tetapi menatap tahanan roh lagi dan berkata dengan serius. Pria kejam 1000 pisau. Ucap tahanan roh, hendak membujuk. Tapi mata Xiaoyan menjadi dingin. Tahanan roh tidak berani berkata apa-apa lagi. Cahaya biru meledak di matanya yang besar, kemudian menyapu segel pembatas lapis demi lapis. Segel pembatasan yang terlihat dengan mata telanjang mulai bergetar hebat. Saat berikutnya itu benar-benar runtuh dan menghilang. Sejumlah besar formasi yang runtuh secara bertahap kehilangan efek penyegelannya. Yetian yang telah berlama-lama juga mulai gelisah karena ini, dan sepertinya dia bisa keluar kapan saja. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, tahanan roh melanggar sebagian besar batasan. Seluruh formasi yang terdiri dari batasan meledak. Sosok iblis Yetian yang berwujud awan ungu kehitaman langsung melesat ke langit. Hahaha, aku mengira Zuzang akan menyegelku di sini selamanya. Tapi aku tidak menyangka kamu akan bereinkarnasi dan menjadi keabadian Kaisar. Ucap suara iblis Yetian dari antara awan ungu kehitaman. Dia dipenuhi kebanggaan untuk meremehkan Xiaoyan. Dan kamu masih ingin aku menjadi bawahanmu? Hahaha, sungguh lelucon. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi itu semua karena wanita di sampingmu. Aku akan datang untuk menemukanmu lagi dalam 1000 tahun. Pada saat itu, dendam baru dan lama kita akan dihitung bersama. Ucap iblis Yetian. Setelah suaranya jatuh, tubuh aslinya tidak dapat dilihat di dalam awan. Dan kemudian terbang menuju ujung kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meninggalkan tempat ini tanpa jejak. Melihat Yetian yang tak terlihat, tahanan roh menghela nafas lega. Untungnya dia tidak menyimpan dendam terhadapku. Adalah hal yang baik untuk pergi.
Setelah monster semacam ini dilepaskan, kehancuran banyak dunia akan dimulai. Aku tidak tahu berapa banyak makhluk hidup akan mati secara tragis. Itu saja, ucap tahanan roh berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya dia mengejek Xiaoyan karena melepaskan iblis Yetian. Ban Suxiang, ucap sang ratu berkata dengan lembut. Xiaoyan sedikit mengangguk dan duduk bersila di atas kelinci Bingyun dengan tenang, menunggu waktu untuk Ban Suxiang. Benar saja, seperti yang dikatakan sang ratu. Setelah setengah batang dupa, awan ungu hitam melayang kembali, dan setelah melihat Xiaoyan dan yang lainnya, awan itu melayang lagi. Tetapi tidak butuh waktu lama untuk muncul kembali. Tahanan roh melihat pemandangan ini dan berpikir itu sangat aneh. Ayo pergi, karena dia tidak patuh, maka lupakanlah, ucap Xiaoyan menepuk kelinci Bingyun dengan ringan. Yang terakhir tidak lagi marah, karena marah tidak ada artinya, dan tahanan roh melayang di atas kepala kelinci Bingyun dengan cemberut. Adapun lengan besar transparan itu, tahanan roh diam-diam sudah menyingkirkannya saat Xiaoyan datang. Kelinci Bingyun bergerak pergi seperti yang diperintahkan, sedangkan awan ungu hitam itu masih berputar-putar di kehampaan, seolah-olah dia terjebak oleh lingkaran tak terlihat. Tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa keluar? Ucap iblis Yetian merasa ada yang salah. Segera dia menoleh hanya untuk melihat kelinci Bingyun menjadi pelangi panjang. Dia mencoba mengikutinya. Tetapi setelah maju untuk jarak tertentu, sosok kelinci Bingyun tiba-tiba menghilang. Dan iblis Yetian tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Kekosongan ini seperti lingkaran tanpa celah. Bagaimanapun dia bergerak, dia selalu ada di lingkaran ini. Tunggu! Cepat kembali! Kita punya sesuatu untuk didiskusikan, ucap iblis Yetian, buru-buru berteriak. Tapi saat suaranya menyebar, tidak ada jawaban yang terdengar. Iblis Yetian tidak bisa mendeteksi aura. Sepertinya hanya dia yang tersisa di sini. Iblis Yetian dengan panik mulai mencari jalan keluar. Dia mewujudkan dirinya lah sebagai awan ungu hitam. Awan itu mengembang ratusan kaki. Ribuan kaki semakin besar dan besar, seolah-olah ingin mengisi seluruh kekosongan. Jika ada jalan keluar, pasti akan ada singularitas energi. Bahkan sekecil apapun itu, selama masih ada celah, itu cukup bagiku untuk keluar, ucap iblis Yetian terus mencari. Awan ungu hitam seolah-olah menutupi seluruh kekosongan. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, semuanya ditarik kembali dan berubah menjadi ukuran 100 kaki lagi. Mengapa tidak ada singularitas di sini? Ucap Yetian berhenti mencari-cari. Ini karena setiap sudut kehampaan sudah dijelajahi olehnya. Tapi dia masih belum menemukan jalan keluar. Kecuali ruang ini masih dalam segel batasan, ucap Yetian memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada akhirnya dia masih merasa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada segel pembatas yang bisa menutupi seluruh kehampaan? Mungkinkah ini pekerjaan susang yang dibuat khusus untukku? Bajingan lama itu. Dia bahkan masih memperhitungkanku sedemikian rupa. Sungguh terkutuk, ucap iblis Yetian menggertakkan giginya. Dia seolah-olah berada di lingkaran labirin yang tak terlihat. Lupakan saja. Junior kecil, aku berjanji padamu. Aku bisa menjadi bawahanmu. Tapi aku akan melindungimu paling lama 1000 tahun. Ucap Yetian sepertinya tahu bahwa Xiaoyan tidak pergi. Dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi setelah kata-katanya diucapkan, kehampaan itu masih sunyi. Sosok Xiaoyan dan yang lainnya tidak muncul seperti yang diharapkan. Setelah menunggu lama, iblis Yetian tidak punya pilihan selain terus berbicara. Jika itu masih tidak cukup, bagaimana dengan 2000 tahun? Aku adalah iblis Yetian yang melintasi seluruh alam. Kamu seharusnya cukup puas dengan 2000 tahun. Ucap Yetian lagi. Kehampaan itu masih sepi. Dan iblis Yetian mulai bertanya-tanya apakah Xiaoyan benar-benar pergi. Namun dia masih merasa bahwa kemungkinan Xiaoyan pergi tidak besar. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak mau muncul. Yaitu karena Xiaoyan masih belum puas oleh tawarannya. 3000 tahun. 3000 tahun sudah menjadi batas maksimalku. Jawab aku sekarang, ucap Yetian. Dan ternyata masih tidak ada jawaban. Sungguh menarik. Bahkan reinkarnasinya berani mengabaikanku. Aku akan terus tinggal di sini. Suatu hari aku akan menemukan cara untuk keluar. Lebih baik kamu tetap hidup. Ketika aku keluar, aku pasti akan membuatmu merasa 100 kali lebih tidak nyaman dari ini, ucap iblis Yetian kehilangan kesabarannya. Dalam kehampaan tertentu, iblis Yetian bisa dilihat dari sini. Tapi Yetian tidak bisa melihat Xiaoyan dan yang lainnya. Lihatlah pria kejam 1000 pisau. Makhluk ini dapat mengubah wajah lebih cepat daripada membalik halaman. Jika kamu benar-benar membawanya pergi, kamu mungkin akan dimangsa olehnya. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki temperamen brutal. Jangan berharap untuk bisa menundukkannya. Ayo pergi, ucap tahanan roh. Justru karena dua hal tersebut aku berniat membawanya, ucap Xiaoyan dengan tenang.
Bagaimana jika dia memberontak? Sudahlah pria kejam seribu pisau. Kali ini dengarkan aku. Bukan tindakan bijaksana berurusan dengan iblis seperti itu. Ucap tahanan roh terus membuat saran untuk Xiaoyan. Karena aku memutuskan untuk membawanya pergi. Secara alami aku memiliki cara untuk melakukannya. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia menutup matanya dan mengabaikan tahanan roh. Oke. Aku bersedia menjadi prajuritmu. Katakan saja kondisi yang kamu inginkan. Aku iblis Yetian akan memenuhinya. Ucap iblis Yetian, suaranya kembali terdengar. Dia tahu bahwa bukan tugas yang mudah untuk keluar dari larangan ini. Saat ini hanya Xiaoyan satu-satunya orang yang bisa membebaskannya. Meskipun dia abadi, perasaan terjebak di sini untuk waktu yang sangat lama membuatnya merasa tidak lebih baik dari kematian. Jadi Yetian memilih untuk menundukkan kepalanya pada Xiaoyan. Hanya saja Xiaoyan masih tidak menanggapi, bahkan setelah dia mengatakan segala tawarannya. Pada saat ini sang ratu tersenyum sedikit. Dia sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Hei, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu manusia rendahan, berani-beraninya bermain-main denganku. Teriak iblis Yetian. Dia yang tidak mendapat tanggapan dari Xiaoyan secara bertahap menjadi tidak sabar. Dan bisa merasakan semburan niat membunuh yang datang dari awan ungu hitam. Tapi Xiaoyan masih tidak menanggapinya. Sangat sulit untuk mengubah sifatmu. Kamu masih menyebalkan seperti sebelumnya setelah reinkarnasi. Bagaimana agar kamu bisa berbicara langsung? Aku tahu kamu belum pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti menemui beberapa kesulitan dan membutuhkanku. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kentut keriting, ucap Yetian secara bertahap mulai meludahkan kata harum. Dan cara Xiaoyan mengabaikannya benar-benar menyebalkan. Meskipun nada suara iblis Yetian keras, tidak ada cara untuk menentukan apakah Xiaoyan pergi atau tidak. Sekarang dia hanya bisa menebak-nebak. Mungkinkah dia benar-benar pergi? Ucap iblis Yetian secara bertahap mulai ragu. Kemudian dengan panik mencari jalan keluar lagi, tetapi kehampaan ini terlalu sempurna. Sepertinya tidak ada keanehan sama sekali. Tahanan roh, apakah kehampaan yang menjebak iblis ini juga merupakan batasan? Ucap Xiaoyan juga ingin tahu tentang ini. Tahanan roh lalu berkata, tidak, ini bukan batasan. Ini jauh lebih kuat daripada segel batasan. Ini adalah teknik luar angkasa. Sangat sulit untuk menciptakan ruang yang stabil tanpa celah. Ucap tahanan. Dia langsung mengerti bahwa Zuzang mungkin tidak nyaman dengan segel batasan tahanan roh. Sehingga dia menciptakan ruang menakutkan semacam itu. Pada saat ini suara permohonan dari iblis Yetian kembali terdengar. Aku akan melindungimu selama 10.000 tahun. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Aku tidak akan pernah memberontak. Apakah itu masih belum cukup? Ucap Yetian. Setidaknya, muncul dan berbicaralah. Apa yang membuatmu bersembunyi? Aku benar-benar ingin membunuhmu. Dasar manusia yang penuh kebencian dan tercela. Ucap iblis Yetian secara bertahap menjadi mudah tersinggung. Dia dengan panik melesat dalam kehampaan. Tapi dalam awal sampai akhir, dia dalam bentuk awan ungu hitam. Xiaoyan merasa sangat aneh. Apakah bentuk asli iblis Yetian ini awan hitam ungu? Tanya Xiaoyan menoleh untuk melihat sang ratu. Dia milik kehidupan transenden, bukan milik makhluk apapun. Itu lolos dari keberadaan surga. Penampilannya banyak berubah. Aku ingat dia suka berdandan sebagai anak yang menyeramkan. Dan sekarang mungkin sedang jatuh cinta dengan awan. Ucap sang ratu sambil tertawa. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata itu. Zuzang tidak ragu untuk menyegel keberadaan seperti itu di sini. Yang menandakan bahwa iblis ini pasti memiliki kemampuan yang kuat. Di lingkaran tengah adalah jebakan terakhir yang disiapkan untuknya. Xiaoyan memegang pita penekan jiwa yang diberikan oleh sang ratu di telapak tangannya. Jelas Zuzang merancangnya agar Xiaoyan bisa mengendalikannya. Untuk menjebak keberadaan seperti itu, satu-satunya cara adalah membiarkannya masuk ke pita dengan sukarela. Alasan mengapa Xiaoyan tidak menanggapinya karena dia ingin melihat berapa batas daya tahan iblis itu atau apa kemampuannya. Setelah sekian lama, iblis Yetian yang tidak dapat mendeteksi aura apapun akhirnya menyerah. Orang ini benar-benar pergi, ucap iblis Yetian. Dia merasa bahwa kondisi yang dia tawarkan sudah cukup menarik. Tapi Xiaoyan masih tidak menanggapinya. Jadi satu-satunya alasan adalah Xiaoyan sudah pergi. Dan iblis Yetian menundukkan kepalanya dengan putus asa. Aku sudah terlalu lama terjebak di sini. Kamu tidak bisa pergi. Tidak bisa. Teriak iblis Yetian mengeluarkan raungan menggelegar. Kemudian awan ungu hitam itu berubah menjadi berkedip-kedip. Sepertinya ada kilatan guntur di dalamnya. Seluruh ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Awan ungu hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Itu meledak dengan gemuruh. Seluruh kehampaan ditutupi oleh cahaya ungu dan membubardir tanpa pandang bulu.
Xiaoyan bisa dengan jelas melihat pemandangan ini di depannya. Tapi sepertinya ada segel tak terlihat yang menutupi kehampaan di tempat Yetian berada. Xiaoyan bisa melihat Yetian, sedangkan Yetian tidak bisa melihat Xiaoyan yang begitu dekat. Selain itu tak satu pun dari serangannya yang efektif. Tentu saja jika metode semacam ini diciptakan oleh Susang, Xiaoyan tidak akan merasa terkejut. Dengan kekuatan Susang, teknik luar angkasa semacam ini semudah ketika Xiaoyan membuat penyulitan obat. Apakah Yoer tahu kemampuan apa yang dimiliki iblis Yetian? Tanya Xiaoyan. Dia bisa memurnikan boneka ajaib. Alasan mengapa Susang menyegelnya adalah dia mampu menciptakan jutaan boneka ajaib yang bahkan pernah mengancam alam Suanyan dari kehancuran. Di masa lalu, dia memimpin jutaan boneka ajaib memerangi pasukan berkobar. Dan pertempuran itu beberapa kali lebih parah daripada pertemuan Taisu kali ini. Memurnikan boneka ajaib hanyalah salah satu kemampuannya. Yang paling mengejutkanku adalah dia juga bisa memanggil keberadaan di luar dunia. Tapi aku hanya melihatnya dipanggil sekali. Dan setelahnya, ada harga yang sangat besar yang harus dibayar. Ucap sang ratu. Dia tidak bisa mati. Jadi apakah dia peduli dengan harganya? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Abadi bukan berarti tidak dapat layu. Meskipun dia abadi, tetapi kekuatannya bisa habis. Setelah habis, itu mungkin akan menjadi bodoh. Artinya konsumsi yang sangat besar bisa membuatnya kehilangan kewarasan. Alasan dia bisa sangat kuat karena dia mengintegrasikan kekuatan tertentu di dunia. Ucap sang ratu melanjutkan. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan sang ratu. Mampu menantang pasukan berkobar di masa kejayaannya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Keberadaannya sudah abadi. Tapi mengapa dia melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti perang? Tanya Xiaoyan tidak mengerti. Memulai peperangan itu sendiri adalah arti dari keberadaannya. Dia tidak akan lahir tanpa perang. Ucap sang ratu. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaoyan mengerti mengapa Susang menginginkan iblis Yetian ke dalam rencananya. Ini karena dia lahir untuk perang. Selama Xiaoyan bisa mengendalikannya, dia akan memiliki pasukan besar di medan perang. Jika benar seperti yang dikatakan sang ratu, iblis ini dapat memurnikan golem dan memanggil makhluk luar angkasa yang kuat. Itu pasti memiliki efek luar biasa ketika menangani invasi dari dunia Taisu. Pada saat ini selama percakapan antara Xiaoyan dan sang ratu, iblis Yetian yang hampir gila mulai membordir kehampaan tanpa pandang bulu. Tetapi itu tidak lebih dari memukul kekosongan. Tidak ada fluktuasi energi di dalamnya, dan tidak ada ruang nyata untuk membuat kehampaan runtuh. Tentu saja ketika Susang menyegelnya di sini, dia sudah sangat melemahkan kekuatan iblis Yetian. Jika tidak, dengan kemampuan Yetian di masa kejayaannya, bukan tidak mungkin untuk merobohkan teknik ruang angkasa. Seperti yang dikatakan sang ratu, iblis Yetian lahir karena perang. Jika tidak ada perang, maka kekuatannya akan semakin melemah. Sekarang kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, dan dia sangat ingin pergi. Untuk iblis Yetian, keheningan semacam ini adalah hal yang paling menyiksa. Dia ingin bertarung dengan gila-gilaan, dan inilah arti keberadaannya. Hei manusia tercela, apakah kamu masih di sini? Saya menyetujui semua permintaanmu, dan saya bersedia menjadi bawahanmu. Teriak Yetian. Setelah pemboman gila-gilaan itu, Yetian perlahan menjadi tenang. Dia tahu cara seperti itu tidak ada artinya. Itu hanya akan membuang-buang sedikit kekuatannya yang tersisa. Di sisi lain, Xiaoyan mengerti bahwa hampir tidak mungkin untuk menundukkan makhluk brutal ini. Oleh karena itu, Susang meninggalkan pita penekan jiwa sebagai metode penjinakannya. Dengan cara ini, Xiaoyan dapat menundukkannya tanpa banyak usaha. Xiaoyan akhirnya menepuk kelinci Bingyun dan menuju kehampaan tempat Yetian berada. Melihat Xiaoyan muncul kembali, iblis Yetian menjadi gelisah lagi, dan Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang sangat kuat darinya. Singkirkan niat membunuhmu. Jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, aku tidak segan-segan meninggalkanmu di sini. Ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, niat membunuh Yetian segera menghilang. Dia tidak berani berjudi lagi. Begitu Xiaoyan meninggalkannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Xiaoyan tidak berbicara omong kosong dan langsung mengeluarkan pita penekan jiwa. Melihat pita di tangan Xiaoyan, reaksi pertama dari iblis Yetian tampak cukup bingung. Namun dia masih tahu apa itu pasti bukan hal yang baik. Aku memiliki keputusan akhir. Bagaimana membawamu pergi? Mulai sekarang, kamu harus menyetujui semua permintaanku. Masuk ke pita ini, dan aku akan membawamu pergi. Ucap Xiaoyan. Suaranya singkat, tapi cukup mendominasi. Namun permintaan ini sangat tidak sopan, yang segera membuat iblis Yetian merasa sangat enggan. Kamu terlalu berlebihan. Ucap iblis Yetian. Aku sudah membuang banyak waktu bersamamu.
Sekarang hentikan omong kosongmu dan cepat masuk. Jika kamu masih tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Ucap Xiaoyan menyimpan kembali pita penekan jiwa seolah-olah dia akan pergi. Ya. Aku akan masuk. Bagaimana bisa ada manusia yang begitu penuh kebencian dan tercela? Ucap iblis Yetian. Dapat dilihat ketidakberdayaannya dari nada suara iblis Yetian. Iblis yang terkenal di seluruh dunia sebenarnya diintimidasi oleh orang yang menurutnya kecil. Xiaoyan mengambil pita penekan jiwa lagi, dan firasat buruk yang dirasakan Yetian semakin kuat. Tapi iblis Yetian tidak punya pilihan selain tunduk dengan patuh. Saat seluruh awan ungu hitam mendekati pita penekan jiwa, sebuah kekuatan hisap yang kuat langsung menyedotnya tanpa menunggunya bereaksi. Ini, hehe, itu salah. Kekuatan macam apa ini? Sialan, aku bertobat, lepaskan aku, teriak iblis Yetian. Saat dia tersedot oleh pita penekan jiwa, Yetian tahu bahwa dia telah dibodohi lagi. Segera serangkaian kekuatan segelnya yang kuat mengalir ke tubuhnya. Kekuatan ini ditinggalkan oleh Zuzang, dan pita ini disempurnakan untuk menekannya. Yetian merasa tercekik oleh blokade yang kuat. Apa yang kamu lakukan, manusia tercela? Aku adalah Raja Iblis. Kamu ingin memurnikanku menjadi roh senjata. Cepat lepaskan aku, ucap iblis Yetian berteriak dengan gila-gilaan di dimensi pita penekan jiwa. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di ruang pita penekan jiwa seperti kunci besi. Itu menyapu dari segala arah, melesat ke iblis Yetian dan berubah menjadi kunci jiwa yang tak terlihat. Iblis Yetian ingin bergegas keluar, tetapi setengah dari awan yang baru saja keluar ditarik sepenuhnya, dan setelah beberapa saat dia tidak pernah keluar lagi. Yetian berteriak tanpa henti di antara pita penekan jiwa, tapi Xiaoyan mengabaikannya. Butuh waktu dan kesempatan untuk berurusan dengan iblis seperti itu. Jika dia ingin membuatnya rela seperti tahanan roh, dia tidak akan pernah bisa. Namun Xiaoyan juga memiliki beberapa cara, seperti mengirim tahanan roh masuk ke dalamnya. Tahanan roh yang tiba-tiba dimasukkan ke dalam pita penekan jiwa juga tercengang. Yetian sangat membenci tahanan roh, dan melompat ke tahanan roh itu begitu dia muncul. Tidak, apa yang kamu lakukan? Pria kejam serbu pisau, aku tidak akan berdamai. Jangan kejar aku, teriak tahanan roh, melarikan diri dengan panik di dalam dimensi pita penekan jiwa. Yetian melampiaskan semua kemarahannya pada tahanan roh. Tetapi keduanya adalah makhluk abadi. Xiaoyan tidak memperhatikan mereka lagi. Ayo pergi, kembali ke hutan belantara abadi, ucap Xiaoyan. Sang ratu mengangguk sedikit, dan kelinci Bingyun masih merupakan tunggangan terbaik. Dia membawa mereka berdua, sementara Cimi hanya bisa mengikuti di belakang. Saat berikutnya mereka berubah menjadi pelangi panjang, lalu menghilang di kehampaan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ceritanya makin seru ya. Ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.